Phoenix Dars Radio Station. Ya, selamat siang Phoenix. Bayu Prasetya muncul sebentar kali ini di Paper Jam ya, karena ada topik spesial dan penting banget untuk Bayu bahas pada hari ini. Tapi sebelumnya, Bayu punya satu pertanyaan buat kamu Phoenix. Pernah gak sih kamu mendengar sebuah penyakit mata yang sering disebut sebagai pencuri penglihatan secara diam-diam, Phoenix? Nah, penyakit ini sering tidak menimbulkan gejala pada awalnya, tapi dapat menyebabkan kerusakan penglihatan, bahkan sampai permanen ya, bahkan bisa kebutaan juga loh Phoenix kalau tidak ditangani sejak dini. Agak serem ya kalau kita ngebayanginnya aja ya. Makanya dalam rangka juga memperingati World Glaucoma Week 2026 dengan tema Uniting for a Glaucoma Free World, hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai glaukoma ini bersama narasumber kita dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Sudah hadir bersama kita juga Phoenix, ada Dr. Kompiang Rahayu SPMK, dokter spesialis mata subdivisi glaukoma. Selamat siang, Dok. Siang, Mas Bayu. Selamat siang. Selamat siang juga, Phoenix. Selamat siang, terima kasih. Apa kabar, Dok? Baik ya? Baik, sehat. Baik ya, sudah sehat, sudah siap untuk kita ngobrolin topik penting kita pada siang hari ini. Betul, Dok ya? Ya. Ya. Tapi sebelumnya mungkin ada beberapa Phoenix yang masih agak asing ya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan glaukoma ini. Mungkin dokter bisa bantu jelasin apa itu glaukoma, Dok. Oke. Terima kasih Mas Bayu ya, ini sangat bagus sekali ya program ini, karena saat ini penyakit glaukoma itu semakin banyak. Oke. Ya, dan penyakit glaukoma itu juga menyebabkan kebutaan permanen. Oke. Ya, jadi beda dengan katarak. Kalau katarak dioperasi, habis operasi bisa lihat, tetapi kalau glaukoma sudah terlambat, tidak bisa diperbaiki kembali. Jadi dia menyebabkan kebutaan permanen. Jadi glaukoma ini menyebabkan kerusakan saraf optik ya, karena peningkatan tekanan bola mata. Jadi makin lama makin memburuk dan berakhir dengan kebutaan. Oh, begitu. Berarti ini merupakan di sarafnya ya, Dok ya? Saraf matanya. Yang terjadi penekanan. Ya, karena tekanan bola mata yang tinggi. Jadi mata itu punya tekanan bola mata. Normalnya 10 sampai 21 mm merkuri ya. Tetapi pada pasien-pasien glaukoma tekanannya bisa lebih daripada itu. Bahkan bisa 30, 60 seperti itu ya. Jadi pada awal pasien-pasien glaukoma pada stadium yang awal dia tidak mengeluh apa-apa. Seperti itu. Begitu. Jadi yang perlu ditekankan ini berbeda dengan katarak ya. Yang mungkin bisa dioperasi langsung hilang, tapi glaukoma ini kalau di fase yang udah tingkat tinggi gitu, Dok ya. Fase lanjut ya, itu sudah tidak bisa ditangani kembali. Benar. Begitu. Dan sekali lagi ini glaukoma itu adalah terjadinya penekanan di bola mata. Begitu, Dok. Ya, karena tekanan bola mata yang tinggi. Tuh. Begitu tuh Phoenix perbedaannya ya untuk glaukoma itu sendiri. Nah, tadi sempat Bayu bahas juga yang namanya adalah World Glaucoma Week. Nah, apa itu World Glaucoma Week, Dok? Jadi gini Mas Bayu. Jadi karena glaukoma itu sudah semakin banyak, jadi glaukoma itu menyebabkan kebutaan yang kedua. Penyebab kebutaan kedua di seluruh dunia ya. Jadi tiap tahun itu semakin bertambah banyak kasus-kasusnya. Jadi ahli glaukoma di seluruh dunia membuat suatu kegiatan di minggu kedua bulan Maret. Kedua bulan Maret. Jadi pada tahun ini dari tanggal 9 sampai 15 Maret 2026 ya. Dengan tema tadi sudah Mas Bayu sebutkan, Uniting for a Glaucoma Free World. Artinya kita bersatu untuk membuat dunia ini terbebas dari glaukoma. Jadi setiap center pendidikan yang ada ahli glaukomanya, mereka membuat suatu kegiatan seperti saat ini kita melakukan edukasi untuk masyarakat ya, agar masyarakat tuh lebih aware terhadap glaukoma. Seperti itu. Dan masih banyak lagi di Rumah Sakit Mata Bali Mandara kita juga mengadakan suatu kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan bagaimana caranya kita terhindar dari glaukoma. Seperti itu.
sebelum kita membahas terhindar dari glaukoma, berarti sekali lagi World Glaucoma Week ini adalah salah satu campaign yang bisa dibilang ya untuk kita mengurangi yang namanya adanya glaukoma di dunia ini. Bahkan satu dunia mereka ini di minggu kedua bulan Maret ya. Minggu kedua setiap tahun. Setiap tahunnya. Tuh Vinars, jadi ini sangat-sangat minggu yang sangat-sangat krusial untuk kita sangat harus paham yang namanya ada loh penyakit yang namanya glaukoma yang merupakan bisa dibilang salah satu penyakit yang bisa mencuri penglihatan secara diam-diam ya dok ya. Oke, tadi saya sebutin juga sahabat dokter ya kalau tujuan dari World Glaucoma Week sendiri ini sesuai dengan temanya yaitu adalah membuat dunia bebas dari glaukoma ya kan. Jadi untuk glaukoma ini sendiri dok, mengapa sih glaukoma ini sering disebut sebagai salah satu pencuri penglihatan secara diam-diam kalau boleh tahu dok? Jadi karena glaukoma ini pada stadium awal, stadium dini, pasien tidak akan pernah mengeluh, matanya tidak akan pernah mengeluh buram atau kepalanya tidak sakit, biasa-biasa saja. Karena kerusakan glaukoma itu bukan dari penglihatan yang sentral, tetapi dari samping. Jadi makin lama penglihatan orang itu akan semakin menyempit, akhirnya buta. Jadi seperti itu. Jadi dia dari samping kerusakannya, bukan dari penglihatan sentral ya. Seperti itu. Sehingga pasien itu mengabaikan karena dia tidak mengeluh sakit atau tidak mengeluh buram. Jadi dia mengabaikan sehingga banyak pasien-pasien saya yang datang dalam kondisi yang matanya salah satu mata buta atau kedua mata buta. Tanpa disadari tanpa disadari. Oke, karena sekali lagi seperti yang dokter bilang, kalau glaukoma ini itu pelan-pelan menurunkan daya penglihatan kita. Benar. Oh, baik-baik. Tapi untuk pasien-pasien dari dokter sendiri, itu biasanya siapa aja sih orang-orang yang beresiko terkena glaukoma ini, dok? Bagus sekali pertanyaannya Mas Wahyu ya. Jadi sebetulnya semua orang bisa terkena glaukoma. Semua orang ya? Jadi dari bayi juga bisa kena. Oke, berarti kita hempaskan faktor usia. Jadi semua usia semua bisa kena. Tetapi saat ini apalagi sekarang ini saya cenderung pasien-pasien saya itu banyak usia muda. Di usia muda sudah bisa terkena berarti dok. Jadi semua orang memiliki resiko untuk terjadi glaukoma. Tetapi resikonya ini akan semakin meningkat apabila pasien tersebut misalnya dia punya penyakit kencing manis. Diabetes. Tekanan darah tinggi. Kemudian pakai kacamata, seperti Mas Bayu tuh pakai kacamata, ya. Jadi ada resiko glaukoma. Berarti saya juga merupakan salah satu orang yang mempunyai faktor resiko tinggi untuk terkena glaukoma. Karena salah satu faktornya itu ada di saya itu menggunakan kacamata. Apalagi sekarang kan nih rata-rata sekarang minusnya tinggi-tinggi. Usia anak-anak juga sudah pakai kacamata. Sekarang semakin banyak sekali orang pakai kacamata. Nah, itu adalah salah satunya faktor risiko glaukoma, ya. Kemudian kalau misalnya dia menggunakan obat-obatan tetes sembarang-sembarang, misal beli obat tetes tanpa memeriksakan diri ke dokter mata, itu juga faktor risiko. Kemudian misalnya katarak yang tidak diangkat, misal pada usia tua tuh kita punya orang tua misalnya, kakek atau nenek, dia ada katarak, kemudian tidak diangkat kataraknya, itu juga faktor risiko untuk terjadinya glaukoma. Jadi katarak itu juga harus diangkat untuk mencegah glaukoma seperti itu. Jadi banyak sekali lifestyle yang tidak bagus. Nih sekarang nih anak-anak muda banyak sering begadang, kemudian kurang olahraga, kemudian makan macam-macam. Kalau coba ke mall tuh makannya macam-macam, terlalu banyak karbohidrat dan gula. Itu juga bisa ya, karena sekarang diabetes juga banyak sekarang kasus-kasus ya usia dini ya. Jadi itu juga menyebabkan glaukoma juga di masyarakat semakin banyak. Berarti kalau seperti yang dokter paparkan, saya termasuk orang yang beresiko karena satu pakai kacamata, lifestyle juga begini-begini aja ya dok ya. Merokok mungkin ya. Enggak, saya merokok enggak sih dok. Berarti itu salah satu faktor juga kalau merokok ya dok. Betul. Tapi kalau untuk mata sendiri, entah itu minus atau silinder, itu berpengaruh nggak untuk glaukoma? Jadi untuk mencegah kita kerusakan karena glaukoma, yang paling penting itu adalah ya
deteksi dini. Deteksi dini. Artinya rajinlah secara periodik memeriksakan mata. Misalnya tiap 2 tahun sekali kita periksakan mata, periksa tekanan bola mata. Apalagi kalau kita punya keluarga yang sudah ada riwayat glaukoma, resiko kita untuk kena glaukoma juga menjadi semakin tinggi. Jadi itu. Ini saya tebalkan sekali lagi Viners ya, izin ya dokter ya. Jadi sekali lagi buat Viners yang mungkin sudah merasa punya di ciri-ciri yang disebutkan oleh dokter tadi, salah satu orang yang mempunyai faktor resiko tinggi terkena glaukoma, wajib kudu mesti ya dok harus yang namanya cek mata minimal 2 tahun sekali. Salah tadi udah disebutin juga sama dokter kalau orang-orang yang beresiko terkena glaukoma itu salah satunya menggunakan kacamata, yang lifestyle-nya tidak bagus, kurang berolahraga juga, itu sangat-sangat tinggi faktor resikonya. Diabetes juga ya dok diabetes, ya. Wah kebetulan saya juga ada keturunan diabetes nih, pakai kacamata juga nih. Saya harus ngecek berarti ini dok ya. Tapi kalau ngomongin soal gejala nih dok, kalau boleh tahu gejala yang muncul biasanya pada salah satu pasien dokter itu munculnya kayak gimana dulu dok? Jadi pasien pada yang awal-awal dia paling mengeluh nyeri kepala. Nyeri kepala. Kemudian melihat lampu itu berpelangi. Misalnya kita melihat bohlam nih, di sekitar bohlam lampu itu ada pelangi. Saya langsung melihat. Jadi itu langsung dibuktikan. Saya langsung dicek. Tidak ada pelangi di dalam lampu-lampu di finish ini. Jadi pada pasien-pasien dengan tekanan bola mata yang tinggi, pasien akan mengalami penglihatan menurun dan lampu itu berpelangi. Di sekitar bola lampu itu ada warna pelangi. Berarti ciri paling sering muncul di awal itu adalah melihat cahaya langsung muncul pelangi. Benar ya, dan ini agak-agak nyeri kepala sedikit. Nyeri di kepala. Biasanya kalau nyeri kepala kan biasanya orang itu malah salah kaprah, cuman migrain, cuma sakit kepala biasa gitu mungkin ya. Tapi kalau yang paling jelas, paling utama itu adalah pelangi yang muncul saat melihat cahaya. Tadi dokter juga sempat mention kalau ada di beberapa fase pasien glaukomanya itu penglihatannya mulai menghilang dari bagian luar. Dari bagian samping. Samping kanan dan kiri berarti dok ya. Itu berarti udah fase tingkat lanjut atau gimana dok? Itu yang tingkat lanjut itu ada istilahnya tunnel vision. Jadi dia seperti melihat di terowongan. Seperti orang seperti kacamata kuda, di sampingnya dia tidak lihat, cuma di depan aja dia lihat. Seperti itu ya, itu pada fase-fase yang sudah lanjut. Tapi kalau misalnya ada pasien yang sudah capai di fase tunnel vision tersebut dok, apakah itu masih bisa diobati atau bagaimana? Jadi begini, tujuan kita mengobati pasien glaukoma adalah mencegah kerusakan lebih lanjut. Kan seperti itu ya. Kalau misalnya pasien datang dalam kondisi yang early, jangan sampai dia ke stadium moderat. Kalau pasien datang dengan kondisi yang moderat, jangan sampai ke stadium advance. Kan tujuannya seperti itu. Tujuannya itu ya. Tetapi kita tidak bisa membuat pasien itu kembali penglihatannya seperti semula, sehat seperti sedia kala, tidak bisa. Itu yang menyebabkan glaukoma itu adalah kebutaan permanen. Kalau misalnya mata satu sudah buta, jangan sampai mata sebelah lagi buta. Itu tujuannya pasien untuk memeriksakan matanya. Untuk pasien untuk kita berikan terapi misalnya untuk mengontrol tekanan bola mata dengan obat-obatan, dengan laser atau dengan surgery. Seperti itu. Berarti bisa saya bilang kalau emang glaukoma ini belum bisa disembuhkan ya dok ya, tapi bisa dicegah untuk penambahan ke fase selanjutnya. Ya, betul sekali. Seperti itu ya. Jadi sangat penting untuk Viners semuanya mungkin yang lagi dengerin, yang punya faktor resiko, yang paling penting kita lakukan itu adalah pencegahan dengan cara melakukan tes mata sekarang juga. Apalagi yang punya faktor resiko tinggi. Untuk selanjutnya nih untuk dokter ya, kegiatan-kegiatan apa saja sih sebenarnya dok yang sudah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara dalam memperingati World Glaucoma Week 2026 ini dok?
Jadi yang pertama ini adalah salah satu kegiatan kita, ya, talk show edukasi tentang glaukoma dalam rangka World Glaucoma Week. Betul. Ya. Kemudian kita juga mengadakan pemeriksaan gratis untuk pengunjung di rumah sakit mata. Dari tanggal 9 sampai 13 Maret, jam 9 sampai 12 siang. Ya, jadi kita periksa tekanan bola mata, itu yang paling penting ya. Kemudian pemeriksaan penglihatan dan pemeriksaan saraf optik. Ya, jadi itu gratis. Ya. Kemudian kita juga mengadakan Smart Friday ya, di sekalian penyuluhan untuk pengunjung Rumah Sakit Mata Bali Mandara, ya, tentang glaukoma ini. Juga, ya. Semoga dengan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara bisa menambah awareness masyarakat dimanapun berada ya tentang adanya penyakit glaukoma ini. Nah, tadi sempat di-mention sama dokternya kalau ada pemeriksaan mata gratis ya, Dok ya? Ya, benar. Sampai tanggal 13 Maret. 13 Maret. Masih ada kesempatannya untuk Venus, sekali lagi itu dibuka dari jam 9 sampai 12. Sampai jam 12. Dimanfaatkan kesempatan ini sangat-sangat jarang terjadi soalnya ya. Jadi boleh buat Venus yang mungkin mau ngecek mata gratis ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara, langsung dicatat besok masih bisa sampai tanggal 13 dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang tentunya, Dok ya. Tadi dokter, aku juga sedikit penasaran nih, Dok, karena tadi dokter sempat mention kalau penyakit glaukoma ini bisa menyerang satu mata nih, misalnya di mata kanan, Dok. Apakah bisa kedua-duanya langsung kena atau mungkin salah satu aja? Ya. Jadi ada banyak pasien yang satu mata sudah buta atau bahkan kedua mata sudah buta ya. Jadi glaukoma ini kecenderungan untuk kena kedua mata. Seperti itu ya. Jadi memang tidak ada jalan lain. Kalau Venus ya harus memeriksakan matanya secara dini ya. Coba aja, jangan nunggu sampai mata kabur atau ada keluhan baru memeriksakan mata ya. Jadi saya sarankan setiap 2 tahun sekali ya lebih baik kita cek saja. Setuju. Apalagi punya faktor risiko. Betul. Ya. Kalau seandainya misalnya pasien Venus sudah terdeteksi glaukoma, terdiagnosa dengan glaukoma, tentu kalau stadiumnya lebih awal bisa tercegah kebutaan lebih lanjut. Betul. Daripada Venus datang dalam kondisi yang sudah lanjut ya, tidak bisa juga dokternya melakukan apa ya. Jadi saya sarankan luangkan waktu, lebih baik cek sekali matanya. Banyak yang sebenarnya ingin Bayu bahas lebih lanjut mengenai glaukoma ini, apalagi dalam rangka World Glaucoma Week ini. Tapi jangan kemana-mana, Venus. Phoenix Dars Radio Station masih barengan sama Bayu Prasetya hari ini, Venus, dan juga masih ditemani barengan sama Dr. Kompiang Rahayu SPMK pada siang hari ini. Tadi kita sudah sempat ngebahas segala macam, memperingati juga tentang World Glaucoma Week 2026 ini. Kita sudah bahas apa sih faktor resiko yang paling tinggi orang-orang terkena glaukoma, gejalanya apa aja, dan apakah bisa disembuhkan. Udah kita bahas semuanya. Tapi salah satu hal yang bikin Bayu penasaran juga, misalnya nih, Dok, kalau misalnya ada orang yang memang sudah terkena glaukoma, tindakan apa saja yang bisa dilakukan nih dari RS Mata Bali Mandara ini, Dok? Ya. Jadi pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa glaukoma itu karena yang merusak saraf matanya adalah tekanan bola mata tinggi ya. Jadi kita harus menurunkan tekanan bola mata tersebut. Bisa diturunkan berarti ya? Pertama bisa dengan obat-obatan. Kalau dengan obat-obatan ternyata tidak mencapai target atau tidak mau turun-turun. Yang kedua kita laser ya. Kita di Rumah Sakit Mata sudah banyak berbagai macam laser ya, kita tersedia. Kemudian kalau dengan laser juga tidak mencapai, bisa kita lakukan tindakan operasi ya. Dari kita di Rumah Sakit Mata sudah bisa melakukan tindakan operasi yang paling sederhana, bahkan yang canggih ya. Jadi yang paling sederhana kita sebutkan namanya trabekulektomi atau filtering surgery. Ya, kita alirkan cairan bola mata itu sehingga tekanan bola mata turun. Tetapi dengan filtering surgery, kalau seandainya juga tidak mencapai target pressure, kita lakukan tindakan dengan tube.
kita implan sejenis tube atau apa ya namanya ya, glaucoma drainage device. Yaitu tindakan di bagian glaukoma yang paling advance ya. Kita juga sudah bisa melakukan di rumah sakit mata. Berarti untuk alat dan juga fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Mata Bali Mandara ini udah lengkap ya dok ya? Sudah lengkap. Sudah bisa semuanya. Jadi yang paling di fase awal sampai fase yang gimana pun udah bisa ditangani sama Rumah Sakit Mata Bali Mandara ya. Jadi nggak perlu ragu lagi Viners untuk memilih Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Untuk kamu yang mungkin mau cek kesehatan mata, langsung saja ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Tapi yang muncul pertanyaan juga nih, saya sebagai salah satu peserta BPJS Kesehatan nih dok, apakah bisa melakukan tes mata menggunakan BPJS dok? Jadi sebagian besar atau sekitar 80% pasien kita menggunakan BPJS. Sebagian besar menggunakan BPJS ya. Kita tidak membeda-bedakan pasien mau pasien umum, VIP maupun BPJS ya, tetap mendapatkan treatment manajemen yang benar-benar sesuai ya. Jadi di samping itu Rumah Sakit Mata Bali Mandara juga dilengkapi oleh fasilitas penunjang diagnostik. Artinya kita bisa melakukan screening glaukoma di Rumah Sakit Mata. Kita dilengkapi oleh alat-alat yang canggih juga. Wah, berarti udah nggak perlu ragu lagi ya sekali lagi dok ya. Untuk yang terakhir dok, ada nggak sih yang pengen dokter sampaikan kepada masyarakat, terutama Viners yang lagi dengerin, terutama dalam rangka World Glaucoma Week ini, boleh dokter sampaikan? Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kebutaan daripada glaukoma ini tidak bisa kita sembuhkan. Tetapi kita dapat cegah. Ya, bagaimana caranya mencegah? Pertama adalah tentu saja lifestyle kita harus selalu sehat. Setuju. Ya, jangan sampai terlalu berlebihan. Misalnya kita makan yang macam-macam ya, yang tidak sehat. Ya boleh sekali-sekali ya. Tapi tetap kita usahakan olahraga, hidup yang seimbang, istirahat ya. Kedua yang tidak kalah pentingnya adalah memeriksakan mata secara dini. Ya, deteksi dini sangat penting ya. Dari deteksi dini, deteksi dininya ya jangan ke optik tapi ke dokter mata atau ke rumah sakit yang ada dokter matanya. Salah satunya Rumah Sakit Mata Bali Mandara jawabannya. Ya, betul ya. Sekalian promosi ya Mas Betul. Jadi karena dari sanalah kita bisa tahu kalau misalnya kita memiliki ada sakit apa, katara atau glaukoma, bisa kita tangani lebih dini sehingga kebutaan bisa dicegah. Betul sekali. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Jadi sekali lagi untuk Viners yang ingin memeriksakan kesehatan matanya, kamu bisa banget ya dapat langsung datang aja ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Karena Rumah Sakit Mata Bali Mandara ini memiliki berbagai macam layanan pemeriksaan mata lengkap dengan teknologi modern dan tenaga profesional juga. Bahkan tersedia juga layanan pavilion UpMake ya, yang memberikan kenyamanan lebih dengan pelayanan yang lebih private dan fasilitas yang lebih nyaman tentunya, yang terdiri dari pelayanan poliklinik eksekutif pagi dan juga sore ada dok ya. Terus juga ada Myopia Center, ada Bali LASIK Center, ada ICL juga, RLA, lensa premium juga ada, Ortho-K, ada eye rejuvenation juga ada, Botox juga, ada glaucoma centernya, Vitrio Retina Center, serta poliklinik eksekutif peserta BPJS Kesehatan. Tuh, kurang lengkap apa lagi di Rumah Sakit Bali Mandara ini. Jadi jangan ragu lagi, langsung ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara sekarang juga. Silakan datang ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara di Jalan Angsoka nomor 8 Denpasar, karena sekali lagi yang seperti Dr. Dona mention, di hari ini sampai tanggal 13 nanti masih ada pemeriksaan mata gratis dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang ya dok ya. Dan untuk informasi pendaftarannya jangan lupa WhatsApp di 0811 3909 394 sekarang juga. Terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama. Satu lagi ya Mas. Boleh apa itu? Saya juga ingin dalam kesempatan ini mempromosikan kita banyak sekarang dengan teknologi yang canggih.
kita bisa membuat pasien itu tidak memakai kacamata lagi. Ya, misalnya kalau usia muda kita ada LASIK. Tadi yang sudah Mas Bayu sampaikan, kita ada Bali LASIK Center. Kalau umur kita sudah di atas 40, 45, 50, kita bisa lakukan tindakan operasi katarak dengan memasang lensa premium. Jadi lensa premium itu setelah operasi katarak dengan memasang lensa premium, pasien tidak perlu lagi pakai kacamata. Baik untuk penglihatan jauh, menengah, untuk laptop dan dekat. Jadi seperti itu, free of glasses. Ini pas banget untuk bapak saya sepertinya. Ya, benar ya. Ada yang pengen ditambahin lagi, Dok? Itu aja sih. Terima kasih banyak sekali lagi, Dok, udah mau ngobrol dengan sama Bayu Prasetya dari RS Mata Bali Mandara untuk informasi yang sangat-sangat bermanfaat pada siang hari ini juga. Semoga semakin bermanfaat juga untuk masyarakat supaya lebih sadar lagi pentingnya menjaga kesehatan mata dan melakukan pemeriksaan sejak dini ya, apalagi buat kamu yang punya faktor resiko. Sekali lagi, viewers ya. Untuk itu sekarang Bayu Prasetya pamit dulu. Terima kasih sudah mendengarkan talk show hari ini barengan sama RS Mata Bali Mandara. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat. So, keep your imagination and always try to make it come true. Ciao, adios, Venus.